Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Rabu qabla zuhur 29 bulan Mei 2024, kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmi Aqidah dan Tauhid dalam pembahasan kitab Al-Akhbarus Sahihatu fi Sifati Ru'yatillah fil Akhirah, kumpulan hadis-hadis yang sahih tentang sifat bagaimana melihat Allah di hari akhirat kelak. Yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada bab yang ke-8. Yang mana bab yang ke-8 ini kita akan membahas bahwa kaum muslimin dan kaum munafikin akan melihat Allah Jalla wa'ala di hari akhirah, di arasatil qiyamah, dengan melihat kepada betis Allah. Maka ini pembahasan kita di bab yang ke-8. Al-babu thaminu, bab yang ke-8. Al-muslimuna wal munafiquna yarawna rabbahum fi arasatil qiyamah ila saqihi subhanahu wa ta'ala. Orang-orang muslim dan orang-orang munafik akan melihat wajah Allah Jalla wa'ala di hari kiamat kelak kepada betis Allah Jalla wa'ala. Maka ini adalah bab yang ke-8 dari sifat melihat Allah di hari akhirah. Adapun ucapan penulis di dalam bab al-muslimuna wal munafiqun, maka keluar dari ucapan al-muslimun dan munafikun adalah dua kelompok besar, al-musyrikun dan kufar. Karena pendalilannya kenapa tidak masuk al-musyrikun dan kufar telah dibahas di pelajaran yang lalu dari Al-Quran dan Sunnah. Orang-orang musyrik dan orang-orang munafik, mereka tidak bisa melihat Allah sesuai dengan ucapannya, kala innahum an rabbihim yawma idzil mahjubun. Ini pendalilan yang pertama di Al-Quran, bahwa mereka dihijabi dari melihat Allah. Dan yang kedua dari khabar hadis-hadis yang sahih dari Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Hurairah, dan yang telah lampau, bahwa Allah Jalla wa'ala mengatakan kepada seluruh yang ada di mahsyar di saat dibangkitkan, agar mangkana ya'budu al-alihah falyattabi'. Barang siapa yang dulu beribadah kepada selain Allah, seperti kufar Quraisy beribadah kepada Lat, Uzza, Manah dan Hubal dari patung-patung yang mereka buat, dan juga kaum Nasara beribadah kepada Al-Masih Ibnullah, Jesus Christ, dan orang-orang Yahudi beribadah kepada Uzair, anak Allah, dan orang Majus beribadah kepada api, dan orang-orang Hindu beribadah kepada dewa-dewa buatan mereka dari hasil karya sastra Mahabharata, menyembah Wisnu, dewa Shiva, dewa Brahma, dewa Bayu, dewa Indra, dewa Surya, dewa Aswin, Dewi Sri, dan yang lainnya. Maka itu semuanya kelak di hari akhirah akan didatangkan dan akan menampakkan diri kepada para pengikutnya, dan para pengikutnya akan mengikutinya kepada api neraka. Dan di hadis disebutkan falam yubqi illa muslimun, tidak ada yang tersisa di mahsyar kecuali orang-orang yang muslim saja. Dan orang-orang yang muslim ini akan ditanya oleh Allah, liman tangtadzirun, kalian menunggu siapa? Qad dhahabal qaumu
maka semua yang di mahsyar telah pergi, beranjak dari tempat mereka, mengikuti apa-apa yang disembah selain Allah. Kalian kaum muslimun al-muwahhidun yang hanya menyembah Allah menunggu siapa? Dikatakan nahnu nangtadiru rabbana, kami menunggu Rabb kami. Maka inilah kenapa penulis menyebutkan di judul Al-Muslimun wal Munafiqun, untuk mengeluarkan orang-orang kufar dan musyrikun. Maka mereka tidak melihat Allah dikarenakan dihijabi, atau dikarenakan mereka itu dalam keadaan memang tidak ada, sudah mengikuti sesembahan-sesembahan mereka selain Allah. Dan ini seperti telah kami lalui di bab yang kelima dan yang keenam. Kemudian ucapan penulis di matan, yarawna rabbahum fi arasatil qiyamah. Maka di sini ucapan dari penulis bahwa kedua mereka, orang-orang muslim dan munafik, akan melihat Allah di arasatil qiyamah. Ucapan arasatil qiyamah mengeluarkan dari melihat Allah di surga. Kenapa? Karena orang-orang munafik tidak pernah masuk surga, sehingga orang-orang munafik dan muslim berbarengan melihat Allah hanya di arasatil qiyamah. Dan ini menjadi pendalilan bagi kita dari akidah kita, seperti di bab yang pertama, kaum muslimin melihat Allah di dua tempat. Pertama di arasatil qiyamah, di saat dibangkitkan sampai proses disuruh menyeberang ke Sirat. Maka proses ini dinamakan di arasatil qiyamah, di tempat zaman yang luas. Maka pada saat itu semua dalam keadaan melihat Allah, dari kaum muslimin yang baik dan yang buruk. Maka di sini akan bersama orang-orang munafik melihat Allah. Maka disebutkan oleh penulis di matan, yarawna rabbahum fi arasatil qiyamah. Mereka melihat Allah hanya di arasatil qiyamah. Keluar dari permasalahan ini adalah permasalahan melihat Allah di surga. Kenapa? Karena orang-orang munafik tempat mereka di api neraka. Mana pendalilannya? Allah berfirman, wa'adallahu al-munafiqin wal munafiqat wal kuffar nar jahannam khalidina fiha. Allah menjanjikan bagi orang-orang munafikin laki-laki dan munafik perempuan dan orang-orang kufar itu di dalam api neraka yang kekal. Dan di ayat yang lain Allah berfirman, innal munafiqin fi darkil asfali minan nar, bahwa orang-orang munafik itu di neraka paling keraknya, paling bawah orang-orang munafik. Maka dari sini keluarlah orang-orang munafik dari melihat Allah di surga, tidak akan pernah melihat Allah di surga. Maka selesai dari matan. Kemudian ila saqihi subhanahu wa ta'ala, ucapan penulis ila saqihi, kepada betisnya. Maka ini adalah sifat yang kedua untuk Allah di saat menampakkan dirinya kepada kaum muslimin dan munafikin di arasatil qiyamah. Sifat yang lain mana? Di sini sifat yang kami sebutkan tadi, sifat menampakkan betisnya. Lalu sifat yang lain di saat Allah menampakkan diri di arasatil qiyamah apa? Bahwa Allah menampakkan dalam keadaan tertawa. Seperti hadis di bab yang ketiga yang telah kita lewati, yatajallallahu lil muslimina fi arasatil qiyamah dhahikan, bahwa Allah menampakkan diri kepada kaum muslimin dalam keadaan tertawa. Maka inilah dari makna judul yang ditulis oleh penulis, sehingga tergambar bagi kita apa yang akan kita bahas di sini. Kaum muslimin dan munafikin akan melihat
Allah Jalla wa'ala, di mana Allah menampakkan betisnya. Itu pembahasan kita. Lalu mana pendalilannya? Pertama, penulis memasukkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari berkesendirian, bukan muttafaqun alaih. Maka hadis ini tidak seperti hadis yang terdahulu. Hadis ini berkesendirian Al-Bukhari dari Abi Sa'id Al-Khudri. Hadis panjang yang telah kita lewati dulu, hadis muttafaqun alaih dari Abi Sa'id. Namun di sini hadis sahih Al-Bukhari saja. Sehingga kita akan membahas nanti insyaallah sanadnya dan matannya. Qala Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Adam, haddatsana Laits an Khalid ibn Yazid an Sa'id ibn Abi Hilal an Zaid ibn Aslam an Atha ibn Yasar an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul yakshifu rabbuna an saqihi fayasjudu lahu kullu mu'min wa mu'minah fayabqa kullu man kana yasjudu fid dunya riya'an wa sum'ah fayadhabu liyasjuda fayaudu dhahruhu tabaqan wahidan. Ini hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Yang mana Nabi Muhammad SAW bersabda, yaksifu rabbuna an saqihi, bahwa Allah di saat menampakkan diri kepada kaum muslimin, dia menampakkan betisnya. Fayasjudu lahu kullu mu'min, maka semua yang namanya mukmin akan bersujud. Wa mu'minah, dan mukmin perempuan. Maka tergambar pada saat itu di padang mahsyar, di saat Allah menampakkan diri, semuanya bersujud dan menampakkan dirinya betisnya. Fayabqa kullu man kana yasjudu fi dunya riya'an wa sum'ah, kecuali mereka yang tidak bisa sujud, orang-orang yang dulu di dunia beribadah kepada Allah dalam keadaan hanya ingin dilihat, hanya ingin didengar, dan mereka orang-orang munafik. Fayadhabul yasjuda fayaudu dhahruhu tabqan wahidan, maka mereka berusaha untuk bersujud namun tidak dapat untuk bersujud. Punggung-punggung mereka tabqan wahidan, dalam keadaan tidak bisa bersujud padanya. Maka ini adalah hadis yang pertama yang disebutkan oleh penulis, bahwa kaum muslimin dan munafikin akan melihat Allah Jalla wa'ala kepada betis Allah. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di kitab tafsir. Dan wajah pendalilannya jelas, yakshifu rabbuna an saqihi, Allah menampakkan betisnya. Kemudian kita masuk kepada sanad dan matan. Qala Al-Bukhari rahimahullah, berkata Imam Al-Bukhari, maka telah terdahulu Imam Al-Bukhari. Siapa namanya? Muhammad ibnu Ismail ibnu Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari, dan dia imam muhaddits, penulis kitab Sahih Al-Bukhari. Di sini dia berkata haddatsana Adam, meriwayatkan dari gurunya dengan sigatu tasrih, haddatsana, telah mengabarkan kepadaku Adam. Siapa Adam? Adam di sini Ibnu Abi Iyas Al-Marwazi. Adam ini hidup di Tabaqah yang ke-9. Berarti apa? Tabaqah itba'ut tabi'in al-wusta. Maka hidup di zamannya Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i, dan juga Ad-Dhahhak ibnu Makhlad Abu Asim, dan juga Abu Daud At-Tayalisi, dan Abdul Razzaq ibnu Hammam As-San'ani, dan juga Mu'tamir ibnu Sulaiman,
dan Abdurrahman ibnu Mahdi dan Musa ibnu Ismail al-Minqari at-Tubudaki dan yang lainnya. Semuanya hidup di tabaqah yang ke-9 dari itba'ut tabi'in al-wusta. Afwan, as-saghir. Itba'ut tabi'in as-saghir. Dan dia bagaimana kedudukan riwayatnya? Di atas derajat thiqah. Hidup di tabaqah yang ke-9 dan di atas derajat thiqah. Telah disebutkan oleh Imam Abu Hatim thiqatun ma'mun. Maka di sini disebutkan thiqatun ma'mun di atas derajat thiqah. Muta'abbidun min khiyari ibadillah, dan dia ahli ibadah Adam ini. Dan begitu pun berkata As-Sam'ani, kana thiqatun hafidhun. Dan berkata Imam Ahmad, kana minas sittah aw sab'ah aladina yudbitunal hadits inda Syu'bah, bahwa dia termasuk murid-murid Syu'bah yang kuat. Dan berkata yang lainnya di atas derajat thiqah. Kemudian haddatsana Laits. Maka Laits di sini Ibnu Sa'ad Abul Harits Al-Misri, seorang ulama ahli Mesir yang hidup di tabaqah as-sabi'ah. Maka dia dari ru'us itba at-tabi'in. Dia dari kepala kelompok itba at-tabi'in. Sehingga dia hidup di zaman Imam Malik, Ibnu Anas, dan Abu Awanah al-Yashkuri, dan Ma'mar Ibnu Rashid al-Azdi, dan Sufyan ats-Tsauri, dan juga Al-Auza'i. Semuanya hidup dalam satu zaman. Dan kedudukan Laits ibnu Sa'ad imam muhaddis. Disebutkan oleh Imam Ahmad thiqatun sabtun. Dan berkata Yahya ibnu Ma'in, Laits asbat man rawa an Sa'id al-Maqburi, bahwa dia orang yang kuat periwayatannya dari Sa'id al-Maqburi. Dan bahkan berkata Abu Zur'ah, Laits afqah min Malik, walakin kanat al-hadwah li Malik. Namun Imam Malik mempunyai nasib yang lebih baik, maka pada hakikatnya Laits lebih faqih daripada Malik. Namun Malik sekarang yang masyhur dengan madhab. Madhab Imam Malik masyhur ila hada zaman min Laits ibn Sa'ad. Wa qala Syafi'i al-Laits afqah min Malik. Bal Imam Asy-Syafi'i yang belajar kepada Imam Malik dan belajar kepada Laits mengakui al-Laits afqah min Malik illa ana ashabahu lam yaqumu bihi. Meskipun Laits lebih faqih daripada Imam Malik, namun Laits tidak mempunyai murid-murid yang membantu kepada dakwahnya. Karena tadi Laits dia seorang saudagar besar, mempunyai 9 perahu, melaksanakan ekspor impor dari benua Afrika, Mesir di benua Afrika, dengan Jaziratul Arab seperti ke Madinah, ke Makkah, dan ke Yaman, dan ke tempat-tempat yang lainnya. Maka dia mempunyai 9 armada perahu. Maka dia miliardernya muhaditsin. Dan dia di sini lebih faqih daripada Imam Malik, sesuai pengakuan Imam Asy-Syafi'i dan Abu Zur'ah. Namun karena Imam Malik mempunyai murid, karena dia mengajar, maka dia madhabnya lebih terkenal daripada Laits. Maka berkata Imam Asy-Syafi'i, Al-Laits atba li athar min Malik. Bahkan Laits banyak mengikuti, menghidupkan sunnah-sunnah daripada Imam Malik. Maka Imam Laits mempunyai kekuatan dari ilmu fikih dan menghidupkan sunnah daripada Imam Malik. Kemudian meriwayatkan dari Khalid ibnu Yazid. Maka di sini Al-Jumhi As-Saksaki, dia hidup di tabaqah yang ke-6. Maka di tabaqah yang ke-6 ini hidup seperti Ibnu Juraij dan juga Yazid ibnu Abi Sa'id An-Nahwi, dan juga Mansur Ibnul Mu'tamir dan Suhail ibni Abi Saleh, hidup di tabaqah yang ke-6 sama. Dan dia rawi yang thiqah,
Disikohkan oleh Ibnu Ma'in dan Abu Zur'ah dan Nasa'i dan Ya'qub Ibnu Sufyan. Maka sanad ini atau rawi ini sikoh. Kemudian meriwayatkan dari Sa'id Ibnu Abi Hilal huwa al-Laitsi, dan dia bersama Khalid yang tadi muridnya sama satu tabaqah. Maka riwayat Khalid kepada Sa'id Ibnu Abi Hilal dinamakan riwayatul qarin. Karena apa? Karena satu zaman. Dan dia rawi yang sikoh. Disikohkan oleh Ibnu Sa'ad dan Ibnu Khuzaimah dan Daruqutni. An Zaid. Siapa Zaid? Zaid Ibnu Aslam Al-Adawi Maula Umar, yang mana dia ahlu tafsir dan telah kita lewati rawi ini, Zaid Ibnu Aslam. An Atha Ibnu Yasar, dia Al-Hilali Abu Muhammad Al-Madani, dan dia hidup di tabaqah yang kedua, kibar dari tabi'in, dan dia hidup di zaman Rib'i Ibni Hiras dan Himran Maula Utsman dan Humaid Ibni Abdurrahman Ibni Auf. Maka inilah kedudukan dari Atha Ibnu Yasar. An Abi Sa'id Al-Khudri, dan Abu Sa'id Al-Khudri seperti para sahabat yang lain, dia adalah rawi yang ma'ruf dengan kunyahnya. Kemudian kita masuk kepada matan hadis. Maka di matan hadis disebutkan bahwa Allah akan menampakkan di hari kiamat kepada kaum muslimin ansaqihi, dari betisnya. Perhatian di sini sekarang tentang permasalahan sifat betis. Ini pertama lafaz yang diinginkan oleh penulis di bab yang ke-8. Maka di bab yang ke-8 penulis menyebutkan orang-orang muslim dan munafik melihat Allah di hari kiamat dengan melihat betis Allah. Ini poin pendalilannya, ansaqihi, melihat betisnya. Maka perlu diperhatikan telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama tentang permasalahan betis. Minhum man awaluhu an dhahiri makna wa minhum man yusbitul makna bidhahirihi. Maka para ulama telah terjadi ikhtilaf tentang lafaz betis, sak. Di antara para ulama menetapkan sak dhahir. Kita mengimani dhahir hadis. Dhahir hadis apa? Sak, bahwa Allah menampakkan betis. Ya sudah, jangan bermain-main dengan sifat Allah. Jika Allah mengatakan betis, ya sudah betis. Jangan dipalingkan kepada makna yang lain. Ini dari tafsir para ulama, bahwa mereka memberikan makna betis, ya sudah. Dhahir maknanya betis dari segi Arab. Ma makna Arab? Indal Arab sak. Sak bimakna betis, ya sudah. Wa minhum man yusbitul makna bitakwil, dan di antara mereka ada yang mentakwilkan. Dan sekarang mereka yang mentakwilkan bagaimana? Apa yang dikatakan oleh mereka yang mentakwilkan dari makna betis? Al-qaul awal, ditakwilkan yang pertama, betis itu ditakwilkan. Makna takwil apa? Diberikan makna yang bukan secara dhahir. Kalau sak, lughah Arabiyah maknanya betis, kita maknakan ya sudah betis. Itu maknanya dhahir. Seperti Allah berfirman di Al-Quran misalnya, wa yabqa wajhu rabbika. Maka di hari kiamat semuanya mati, dan yang tersisa wajhu rabbika, wajah Allah. Nah, kita di sini wajah Allah. Bagaimana ini? Kembalikan kepada makna lughah Arabiyah. Apa makna wajhullah? Wajah Allah. Orang Arab mengatakan wajhullah maknanya wajah Allah. Berarti wajah, iya. Ya sudah, menetapkan sifat wajah. Itu makna zahir. Adapun makna yang bukan zahir ditakwilkan, oh wajah Allah, nggak boleh wajah. Terus apa? Mungkin kekuatannya, mungkin seperti tadi cahayanya, mungkin. Maka ini dinamakan dengan takwil. Maka kesimpulannya dalam permasalahan seperti ini, tidak boleh kita menetapkan sesuatu takwil kecuali dengan dalil. Mengeluarkan dari lughah Arabiyah itu harus dengan dalil. Maka sak di lughatil Arabiyah maknanya apa? Betis.
Di saat kita mengeluarkan dari makna asal betis harus berdalil. Maka sebagian dari ulama yang mengatakan ditakwilkan kepada nurullah, cahaya Allah, kita minta dalil kepadanya. Mana dalil kamu mentakwilkan Allah menampakkan betis? Kok kamu mengatakan betis maknanya cahaya? Berarti Allah mengeluarkan cahaya. Itu maknanya, menampakkan cahaya. Maka kita meminta pendalilan dari mereka yang mentakwilkan maknanya betis adalah cahaya. Maka pendalilan mereka beristidlal dengan hadis Abi Musa menisbatkan kepada Nabi marfu. Di saat Nabi mentakwilkan atau mentafsirkan ayat yauma yukshafu an saqin, maka di saat hari kiamat kelak yukshafu an saqin, Allah itu membuka dari sak, qala an nurin azim yahuruna lahu sajdan, bahwa Allah menampakkan cahaya yang sangat besar dan semua pada tunduk. Di dalam tafsir inilah kenapa sebagian ulama mengatakan bahwa makna sak adalah cahaya yang agung. Karena ini tadi Allah menyebutkan diri di dalam Al-Quran yauma yukshafu an saqin, ditafsirkan oleh Nabi Muhammad maknanya cahaya yang agung dari riwayat Abi Musa. Maka di sini pertanyaannya, bagaimana kedudukan hadis ini? Jika hadis ini sahih, maka mungkin kita katakan nur itu cahaya Allah. Sak itu adalah cahaya Allah. Maka hadis ini barakallahu fikum kita hukumi sekarang diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dan Abu Ya'la dan Al-Baihaqi di Asma was Sifat, yang mana sanadnya bertumpu kepada Abu Sa'id Rauh ibnu Junah an Maula li Umar ibni Abdul Aziz an Abi Burdah ibni Abi Musa, dari bapaknya Abu Musa. Maka mahaluh Abu Burdah anaknya Abu Musa ma'ruf siqah dan Abu Musa sahabi. Tinggal permasalahannya di sini sanadnya bertumpu kepada Maula Umar ibni Abdul Aziz, dan Maula Umar ibni Abdul Aziz dia adalah rawi yang majhul, tidak diketahui. Dan yang kedua, Rauh ibnu Junah, maka disebutkan oleh para ulama seperti Abu Nuaim, yarwi an Mujahid ahadits munkarah la syai'. Dia meriwayatkan banyak hadis dari Mujahid dalam keadaan hadisnya mungkar. Apa makna hadis mungkar? Tidak diikuti oleh para ulama yang lain. Hadisnya itu berkesendirian. Dan berkata Al-Hakim meriwayatkan hadis-hadis yang maudhu'ah, yang palsu. Berkata Ibnu Hibban mungkarul hadis jiddan, bahwa riwayatnya sangat menyelisihi dengan riwayat para ulama yang lain, berkesendirian. Idza rawa an thiqat ma idza sami'aha al-insan alladhi laisa bil mutabahhir fi sana'atil hadis syahida laha bil wad'. Sama dihukumi juga dengan orang ini meriwayatkan hadis-hadis yang palsu. Maka kesimpulannya hadis ini yang menjelaskan bahwa makna sak adalah cahaya Allah, maka di sini sanadnya dhaifun jiddan. Maka selesai dari pentakwilan yang pertama. Kemudian pentakwilan yang berikutnya, berkata Ibnu Abbas an amrin azim, bahwa makna dari sak adalah perkara yang besar. Makna dari sak adalah perkara yang besar. Beristidlal dengan syair, berkata Ibnu Abbas,
Wa qamatil harbu bina ala saqin. Maka telah terjadi peperangan pada kami ala saqin, dari perkara yang besar. Maka indal Arab makna perkara yang besar dinamakan dengan saq. Terjadi perkara yang besar maknanya adalah saq. Maka ini ucapan Ibnu Abbas mentafsirkan dari makna secara lughah, saq adalah perkara yang besar. Namun sanadnya pun dhaif, diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari riwayat Ibnu Humaid, hadatsana Mihran an Sufyan anil Mughirah an Ibrahim an Ibnu Abbas. Maka Ibrahim di sini Ibnu Yazid An-Nakhai dan Al-Mughirah di sini Ibnu Miksam. Namun di sini meskipun thiqah dia mudallis. Masya Allah, wahid istaghal birijl, wahid istaghal bi naum. Malakum matastafidun antum hakada. Maka hadis ini dhaif dikarenakan Al-Mughirah dalam keadaan mudallis, dan dia yang meriwayatkan dari Ibrahim An-Nakhai dengan an-anah. Maka di sini sanadnya dhaif. Lalu kalau di sini kita mengetahui sanadnya dhaif dari perkara ini, maka bagaimana takwil tentang permasalahan ini? Apakah boleh kita mengatakan ucapan Allah Jalla wa'ala saq, betis, ditakwilkan dengan cahaya yang besar? Jawabnya tidak, karena sanadnya dhaifun jiddan. Lalu apakah boleh diartikan seperti ucapan Ibnu Abbas bahwa yang diinginkan dengan saq adalah perkara yang agung, perkara yang sangat besar? Itu pun sanadnya dhaif, karena Al-Mughirah mudallis meriwayatkan an-anah kepada Ibrahim An-Nakhai. Lalu bagaimana? Maka yang rajih kalau begitu, waladhi yara bidhahirihi, yang memandang kepada zahir dari makna betis, ya udah betis, itu yang lebih berhak. Dan ini ada ucapan salaf atau tidak? Naam, ada ucapan salafnya. Dari mana? Dari Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabi. Maka Abdullah bin Mas'ud di saat mentafsirkan ayat yauma yukshafu an saqin, maka di saat Allah itu menampakkan dari betisnya, mada qala Ibnu Mas'ud an saqihi, yakni saqihi tabaraka wa ta'ala. Maka Imam Ibnu Mas'ud di sini meriwayatkan tafsir dari ucapan Allah yauma yukshafu an saqin, bahwa Allah itu menampakkan betisnya, dikatakan betisnya ya betis, tidak dipalingkan kepada cahaya, tidak dipalingkan kepada perkara yang agung dan yang lainnya, semuanya dhaif. Ibnu Abbas mengatakan betis ya betis, secara lughah Arabiyah betis ya betis. Maka ditafsirkan an saqihi, yakni saqihi tabaraka wa ta'ala, yakni betisnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang dijadikan pendalilan bagi kita. Lalu bagaimana kedudukan tafsir Ibnu Mas'ud ini? Diriwayatkan oleh Imam Abdurrazzaq di dalam tafsirnya Ani Tsauri, yakni Sufyan, an Salamah ibnu Kuhail, an Abi Shadiq, an Ibnu Mas'ud. Maka sanadnya di sini semua rijalnya thiqat. Siapa Abu Shadiq? Huwa Al-Azdi, Muslim ibnu Yazid. Maka dia rawi yang thiqah. Maka asar ini asar yang sahih. Maka dari sini alhamdulillah jelas bagi kita bahwa makna dari saq adalah betis Allah. Tidak boleh kita memalingkan kepada makna yang lainnya. Dan permasalahan seperti ini telah diberikan udzur oleh para ulama. Kenapa bisa ada yang mentafsirkan dengan makna secara zahir, maknanya betis ya betis, dan ada juga yang mentafsirkan secara makna takwil, ditakwilkan kepada cahaya yang agung atau ditakwilkan kepada perkara yang agung. Maka khilaf ini dikarenakan lafaz saq dalam keadaan nakirah. Seperti di Al-Quran, fayukshafu an saqin,
Maka Allah menampakkan sak dan tidak ada mudhaf ilaih. Maka oleh sebab itu sebagian dari mufassirin seperti tadi Ibnu Abbas mentakwilkan dari makna dhahir kepada makna lugawi. Namun yang lebih mendekati dalil apa-apa yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud seperti tadi sanadnya sahih, ucapan Allah fayuksafu an saqin, bahwa Allah menampakkan betisnya itu betis hakiki. Dan pendalilannya juga di dalam beberapa hadis seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di kitab Tafsir, di sanad ini dikatakan apa di matan, yakshifu rabbuna an saqihi. Iya apa tidak? Iya, lafadznya seperti itu di matan. Yakshifu rabbuna an saqihi. Maka ada domir di sini saqihi, betisnya, kembali kepada Allah. Di sini jelas bahwa yang diinginkan betis Allah tidak ditakwilkan lagi kepada nur, cahaya atau kepada perkara yang besar, cukup betis Allah. Maka oleh sebab itu kita di sini menetapkan sifat betis untuk Allah sebagai sifat dzatiyah yang dimiliki oleh Allah. Maka di sini tambah ilmu juga dari sifat asma wa sifat. Allah mempunyai betis, na'am. Mana dalilnya? Di Al-Quran, fayakshifu an saqin, Allah menampakkan betis. Dan di hadis seperti ini dengan jelas, fayakshifu an saqihi, Allah akan menampakkan dirinya, terutama di sini menampakkan betisnya. Maka sudah adzan? Sudah? Belum? Berapa menit lagi? Masih. Kita masuk kepada hadis kedua. Kalau tadi hadis yang pertama telah selesai dan wajah pendalilannya adalah di lafaz disebutkan bahwa Allah menampakkan betisnya di hari kiamat kelak. Adapun hadis yang kedua yang merupakan hadis nomor 57, maka di hadis yang kedua ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad di dalam kitabnya As-Sunnah. Haddatsani Ismail bin Ubaidillah ibn Abi Karimah Al-Harrani amlahu alaina imla'an fi dari Ka'bin. Haddatsani Muhammad bin Salamah an Abi Abdurrahman an Abi Abdurrahim Khalid ibn Abi Yazid. Haddatsani Zaidun ibnu Abi Unaisah anil Minhal ibni Amr an Abi Ubaidah ibni Abdullah an Masruq ibni Al-Ajda qala hadatsana Abdullah ibni Mas'ud. Hadis sekarang berbicara tentang hadis Ibni Mas'ud. Kalau tadi hadis siapa? Gak kedengeran. Hadis man? Abu Sa'id. Al-an man? Abdullah ibn Mas'ud. Maka di sini di hadis Abdullah ibn Mas'ud pendalilannya nanti akan sama, Allah menampakkan betisnya. Berkata Ibnu Mas'ud dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yajma'ullah al-awwalin wal akhirin limiqati yaumin ma'lum qiyaman arba'ina sanah sakhisatun absaruhum ila sama yang tadiruna faslal qada. Allah mengumpulkan seluruh manusia dari awal penciptaan sampai akhir dibangkitkan hari kiamat. Maka berapa jumlah manusia? Dari awal penciptaan Adam sampai kepada hari kiamat kelak. Berapa miliar, berapa triliun, berapa biliar. Maka di sini semuanya dikumpulkan. Dan dalam keadaan berdiri, sekitar 40 tahun mereka berdiri. Mereka dan kita. Dan pada saat itu absaruhum ila sama, maka mereka mendongak semuanya ke langit menunggu keputusan Allah. Menunggu keputusan Allah maknanya mulai ditimbang amalan, mulai diberikan kitab-kitab, rapot baik, rapot buruk. Mulai setelah itu diberjalankan di sirat.
Maka proses ini ditunggu oleh seluruh manusia dalam keadaan 40 tahun. Dan apakah dalam keadaan 40 tahun itu kita nongkrong, minum syai, sarapan, makan siang? Iya. Tidak. Pada saat itu disebutkan di hadis Al-Miqdad Ibnul Aswad di riwayat Muslim bahwa mentari diturunkan hanya 1 mil saja. Dan semua manusia dalam keadaan kepanasan. Faminhum man yakunu ala rukbatayhi wa ka'bayhi wa haqawayhi wa yuljimuhul arq iljaman. Semua manusia pada saat itu keringatnya berderai. Ada yang sampai kepada betis, ada yang sampai kepada pinggang, ada yang sampai kepada mulutnya, dan ada yang berenang-renang dari keringatnya. Dan ada di riwayat Al-Bukhari keringatnya itu sampai 50 hasta berdiameter, seperti kolam renang baginya. Maka di sini kesimpulannya mereka menunggu dalam keadaan kepanasan. Kecuali orang-orang yang Allah inginkan berteduh di bawah naungan Al-Ars. Seperti hadis 7, mereka orang-orang yang dilindungi di Ars. Sab'atun yudhilluhumullah yaumun la dhilla illa dhilluhu. Siapa 7 ini, ayo bersama-sama. Pertama, imam yang adil. Kedua, pemuda yang dari kecil menuntut ilmu dan beragama terus sampai meninggal. Mudah-mudahan kalian masuk kepada poin ini. Ketiga, 2 orang yang saling bersahabat, berpisah karena Allah dan berkumpul di masjid karena Allah. Keempat, seseorang yang qalbuhu muta'alliqun bil masjid, seperti kita. Sudah adzan zuhur belum? Belum. Yaudah. Di rumah tidur pun tidak nyenyak. Jam 4, sudah adzan belum? Belum. Itu yang namanya hatinya bergantung kepada masjid. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang seperti itu. Waktu-waktu kita makan, setelah makan menunggu sudah adzan asar belum? Belum, tidur lagi. Dan seterusnya. Maka di sini yang keempat, yang kelima, seseorang yang bersedekah dan menyembunyikan sedekahnya. Dan yang keenam, tidak tahu kalian hadis ini. Maka yang keenam, orang yang ingat kepada Allah di waktu malam, kemudian dia menangis. Fafadat ainah. Dan yang ketujuh, silahkan PR buat kalian. Yang ketujuh apa? Sab'atun yudhilluhumullah yaumun la dhilla illa dhilluh. Atau udah saya sebutkan 7. Imamun adil, syabun nasya'a fi ibadatillah, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, rajulani tahabani fillah ijtama alaih waftaraqa alaih, wa rajulun dakarahumullah fafadat ainah, dakarahullahu fafadat ainah, wa rajulun anfaqa biyaminihi hatta la ya'rifu shimaluhu an yaminihi. Yang ketujuh, rajulun ja'athum ra'ah datu mansabin wa jamal faqalat inni akhafullah. Ada yang seperti itu sekarang, di mana dia mencintai seseorang yang sangat dia cintai. Kemudian ada kesempatan bagi dia untuk berzina dengan perempuan ini dan telah memberikan uang mahar yang haram karena zina, tidak boleh. Maka diberikanlah perhiasan. Kemudian di saat tidak ada siapa-siapa kecuali dia dan akan berhubungan dengan perempuan ini, maka dia takut kepada Allah dan diberikanlah emas-emas itu, udah bawa aja, pokoknya tidak berhubungan. Maka dia relakan karena Allah. Maka ini termasuk orang-orang yang dilindungi. Ada seperti ini. Bisa kalian masuk kepada ini. Insya Allah kita masuk kepada yang lainnya banyak. Maka di sini pada saat itu semua manusia dalam keadaan berkesusahan. Kemudian disebutkan fayanzilullahu azza wa jal fi dhalali minal ghamam minal ars ilal kursi summa yunadi munadin ayyuhan nas alam tardau min rabbikum alladhi khalaqakum wa razaqakum wa amarakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a
an yuwalliya kulla insanin minkum man kana yatawalla wa ya'budu fid dunya alaysa dzalika adlan min rabbikum qalu bala. Di sini Allah turun. Maka di sini menunjukkan Allah berdiam di ars, disebutkan Allah turun dari arsnya kepada al-kursi. Kursi definisinya seperti telah kita lalui dari Ibnu Abbas, tempat Allah bertelekan kepada kakinya, dan arsnya tempat bersemayam Allah. Maka Allah turun dari ars ke kursi. Kemudian berseru, wahai Bani Adam, apakah ini suatu keadilan atau tidak? Kata Allah, di mana aku yang menciptakan kalian dan menghidupkan kalian dan memberikan rizki kepada kalian dan menginginkan kepada kalian hanya beribadah kepadaku, dan kalian malah beribadah kepada selain aku. Maka bagaimana jika semua yang menyembah kepada selainku agar mengikuti sesembahan-sesembahannya? Maka di sini Allah memberikan keputusan, adil atau tidak? Dikatakan adil. Ya udah, kalau begitu semua yang dulu disembah, yang menyembah api akan mengikuti api. Yang menyembah Lat, Uzza, Manah dan Hubal akan mengikuti sesembahan selain Allah, maka diikuti semua. Kemudian setelah itu, qala fayang talik kullu qaumin ila ma kanu ya'budun wa yatawallawna fid dunya. Qala fayang talikuna wa yumatsilu lahum asbah. Makna asbah adalah syaitan. Maka nu ya'buduna faminhum man yang taliqu ila syams wa minhum man yang taliqu ilal qamar wa ilal ausan wal hajarah wa asbahin makanu ya'buduna. Summa yumatsilu liman kana ya'budu Isa syaitan Isa wa yumatsilu liman kana ya'budu Uzairan syaitan Uzair. Wa yabqa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ummatuhu. Maka di sini disebutkan setelah keputusan tadi disetujui, maka semua yang menyembah berhala, semua yang menyembah Uzair, semua yang menyembah Isa ibnu Maryam, semua yang menyembah dewa-dewa akan mengikuti apa yang mereka sembah. Maka semuanya akan mengikuti kemana? Ke api neraka. Kemudian disebutkan, dimisalkan syaiton-syaiton memisalkan mereka. Sehingga tampak Isa ibnu Maryam, bukan Isa ibnu Maryam, dia nabi, tidak mau disembah, dan dia tidak akan menjerumuskan kepada api neraka, tapi syaitonnya Isa. Uzair begitupun nabi bagi orang Yahud, tidak mengajak kepada api neraka, namun ditampakkan syaitonnya Uzair yang persis seperti Uzair. Dan para ahlul majusi yang menyembah api akan didatangkan api yang besar dan dikatakan, aku dulu yang kalian sembah, ayo ikut. Semuanya mengikuti sesembahan selain Allah. Kemudian disebutkan wa yabqa Muhammadun wa ummatuhu. Maka yang tersisa hanya Nabi Muhammad dan umatnya. Qala fayumatsilu rabbu jalla wa ala fayatihim fayaqulu lahum malakum tangtalikun kamang talaqan nasu malakum la tangtalikun kamang talaqan nasu. Maka datanglah Allah di pertemuan pertama mengatakan, kenapa kalian wahai kaum muslimin tidak berpaling dari mahsyar, mengikuti rob-rob yang kalian sembah dulu di dunia? Apa kata kaum muslimin? Innalana ilahan, kami mempunyai rob yang kami sembah dulu, bukan makhluk-makhluk tadi, api, pohon, dewa-dewa dan sebagainya. Maka dikatakan fahal ta'rifunahu in ra'aitumuhu fayaquluna bainana wa bainahu alamah idza ra'ainahu arafnahu. Maka apa kalian mengetahui jika Allah itu datang dan memperkenalkan diri, aku Rob kalian yang dulu disembah, padahal dulu kalian di dunia tidak pernah melihat Allah? Kami akan mengetahuinya dari alamat yang Allah berikan kepada kami. Fayaqulu mahia, apa alamatnya itu? Yaqulun, orang muslim mengatakan, yakshifu ansaqihi. Di sini ada dhamir apa tidak? Ansaqihi ada. Kembali kepada Allah. Berarti maknanya Allah akan menampakkan betisnya kepada kami. Qala fa inda dzalika yakshifu Allahu ansaqihi fayakhiru kullu man kana bi dhahrihi tabqun. Maka semua orang muslim Allah jadikan punggung-punggungnya lentur, maka dia dalam keadaan mereka semuanya sujud.
kepada Allah setelah Allah menampakkan betisnya. Kecuali siapa? Wa yabqa qaumun duhuruhum kasyasil baqar. Dan di antara mereka orang-orang yang Allah jadikan tulang punggungnya dalam keadaan keras seperti sekeras tanduk-tanduk sapi. Yad'una ila sujud fala yastati'un. Yud'auna ila sujud fala yastati'un. Disuruh untuk sujud, tidak mampu untuk bersujud. Wa qad kanu yud'auna ila sujud wa hum salimun. Bahwa kamu dulu atau mereka dulu di dunia, di saat diperintah untuk sujud, mereka dalam keadaan sujud, namun di sini mereka tidak mampu untuk melaksanakan sujud. Maka kita selesaikan pelajaran kita dengan menjelaskan hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Ahmad. Siapa Abdullah ibnu Ahmad? Dia adalah Abdullah ibnu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal, anak sekaligus murid dari Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad mempunyai anak bernama Abdullah, dan dia adalah anaknya Imam Ahmad dan seorang muhaddits. Dia hidup di tabaqah yang ke-11 dari Sighar al-Akhidin an Tab'il Atba. Maka dia hidup di zaman Imam At-Tirmidzi. Dan Abdullah ibn Ahmad, anaknya Imam Ahmad ini, dia seorang imam. Disebutkan oleh Abu Bakar Al-Khatib, kana thiqatun sabtan fahman. Dia adalah seorang rawi thiqah yang sangat kuat pemahamannya. Dan berkata Imam An-Nasa'i thiqah, dan begitupun Ad-Daruqutni mengatakan thiqah, dan yang lainnya thiqatun nabil. Meriwayatkan dari Ismail ibni Ubaid, yang mana dia hidup di tabaqah yang ke-11. Dan tabaqah yang ke-11 ini dia berarti hidup di zaman Imam Al-Bukhari dan Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi dan Muhammad ibnu Yahya Az-Zuhli. Dan dia rawi yang thiqah, dithiqahkan oleh Imam Ad-Daruqutni. Kemudian meriwayatkan dari Muhammad ibnu Salamah, dan dia adalah Muhammad ibnu Salamah ibni Abdillah Al-Bahili. Dan dia di sini juga rawi yang thiqah, dithiqahkan oleh Ibnu Sa'ad dan An-Nasa'i dan Imam Ahmad. Dan dia hidup di tabaqah yang ke-9, Muhammad ibnu Salamah, tabaqah ke-9, seperti Imam Asy-Syafi'i. Kemudian meriwayatkan dari Abi Abdurrahim Khalid ibni Abi Yazid. Maka dia rawi yang saduq la ba'sa bihi. Maka di sini sanadnya nanti akan menjadi hasan jika tidak ada rawi yang dhaif. Karena Abu Abdurrahim Khalid ibni Yazid adalah rawi yang saduq, pas-pasan hadisnya. Kemudian Zaid ibnu Abi Unaisah. Zaid ibnu Abi Unaisah, maka dia hidup di tabaqah yang ke-6. Tabaqah as-sughra dari tabi'in yang hidup di zamannya juga Ibnu Juraij. Maka dia rawi yang thiqah, dithiqahkan oleh Ibnu Ma'in dan Ibnu Sa'ad. Meriwayatkan dari Minhal ibnu Amr. Al-Minhal ibnu Amr telah terdahulu di hadis nomor 11 dan dia rawi yang thiqah. Dan Abi Ubaidah ibni Abdillah telah terdahulu di hadis nomor 11 dan dia thiqah. Dan Masruq ibnul Ajda' Al-Wadi'i Al-Hamdani juga thiqah, dan dia qabilahnya sama seperti Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i Al-Hamdani. Masruq ibnul Ajda' imam dari Mukhadram, dari tabi'in kabir. Kemudian kita masuk kepada matan. Disebutkan di matan, fa inda dzalika yakshifullahu an saqihi. Maka ini pendalilan bagi kita, di mana ada domir saqihi. Domir ini kembali kepada Allah. Lalu makna wa inda dzalika yakshifullahu an saqihi, maknanya Allah menutup, Allah membuka dari penutup yang ada padanya dari saknya, maka saknya terlihat. Maka lafaz yaksifullah an saqihi, lafaz ini lebih jelas dari yang lainnya, yang menunjukkan bahwa Allah itu menampakkan saknya. Dan di sana ada lafaz-lafaz yang tidak disebutkan idhofah, seperti di dalam ayat Al-Qur'an, yauma yuksafu an saqin
wa yud'auna ila sujud fala yastati'un. Maka di dalam ayat ini bersifat agak umum bahwa Allah menampakkan sak betis. Betis siapa? Maka di sini di lafaz ini lebih menjelaskan bahwa Allah Jalla wa Ala yaksifullahu, maka lafzul jalalah Allah fa'il, siapa yang membukakan sak? Allah. Atas apa? Sakihi, atas dari betisnya. Maka dhamir ha kembali kepada Allah. Berarti Allah yang membuka betisnya. Maka oleh sebab itu di sini kita menetapkan faidah yang lain dari hadis ini. Selain Allah itu menampakkan betis, maka atau kaum muslimin dan munafikin akan melihat Allah di hari kiamat, melihat kepada betis. Dan faidah di sini juga kita menetapkan sifat sak betis untuk Allah. Dan ini seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' al-Fatawa, bahwa menurut zahir Al-Quran kita menetapkan sifat untuk Allah, sifat betis. Dan begitupun diikuti oleh muridnya Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya As-Sawa'iqul Mursalah, kita menetapkan sifat betis untuk Allah. Lalu selesai dari itu semua, kita masuk kepada hadis. Di ujungnya disebutkan oleh penulis sahih li ghairi, bahwa hadis ini hadis yang sahih li ghairi. Maka hadis yang kita sebutkan tadi adalah sanadnya ada Abu Ubaidah ibni Abdillah ibnu Zam'ah, Abu Ubaidah ibni Abdillah ibni Zam'ah. Ada apa? Sanad. Maka hadis ini hadis yang sahih sanadnya. Di sini ada Abi Ubaidah ibni Abdillah yang meriwayatkan dari Masruq. Maka dia adalah Abu Ubaidah ibnu Zam'ah yang terdahulu. Terjemahnya di hadis nomor 11, dan dia masturul hal, dan dia rawi yang majhulul hal. Namun hadis ini bisa naik kepada derajat sahih. Dari mana? Dari berbagai riwayat yang menunjukkan bahwa Allah itu menampakkan saknya. Seperti hadis-hadis yang banyak yang selain hadis ini. Dan hadis ini pun bisa naik dari riwayat Imam Al-Bukhari yang terdahulu, yang seperti kita lewati di hadis yang pertama, yaksifu rabbana an saqihi. Maka hadis ini meskipun dhaif, dia bisa naik paling sedikit kepada hasan li ghairi, dan hadis ini bisa jadi sahih li ghairi dikarenakan banyaknya riwayat-riwayat seperti ini. Maka dengan ini selesai dah dari bab yang ke-8. Maka kita cukupkan pelajaran kita di sini. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma